Kalau orang sudah mampu seperti itu, maka dia wajib haji. Kalau dia mengingkari kewajiban tersebut, maka dia kafir. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, di dalam ayat haji. Sekarang kebanyakan kaum muslimin sudah memiliki kemampuan tersebut. Perjalanan aman, badan sehat, ada biaya untuk pergi sampai pulang, dan harta yang mencukupi nafkah untuk keluarga yang dia tinggalkan. Namun apa yang dia lakukan? Ingin mengembangkan usaha ini, ingin mengembangkan usaha itu, ingin beli rumah lagi, mobil lagi, kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa aizai rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kali ini adalah ujian bagi setiap orang beriman. Setiap orang yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari ujian tersebut? Yang pertama adalah untuk membuktikan kebenaran dari pengakuan kita. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira tatkala mereka mengucapkan amanna, kami beriman, mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji umat-umat terdahulu. Setiap umat yang mengucapkan amanna, kami beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu
wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Meskipun tanpa ujian pun Allah tahu siapa di antara hambanya yang benar dalam ucapan amanna dan siapa yang dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka agar tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya menghukum seseorang sebelum berbuat, maka di situ tidak tampak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ujian tersebut akan terlihat mana yang asli dan mana yang palsu. Maka di saat itulah dengan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman bagi orang-orang yang palsu dalam mengucapkan keimanannya. Tujuan yang kedua dari ujian adalah untuk menaikkan tingkat, menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin tinggi pangkat, semakin tinggi derajat, semakin tinggi kelas, itu ujiannya juga semakin berat. Ujian anak SD berbeda dengan ujian anak kuliah. Dan begitu seterusnya. Memang ujian itu terkadang berat. Bahkan membuat kita stres. Beban ujian. Namun tatkala kita mau menjalaninya sesuai dengan ketentuan syariat, maka hasilnya akan indah. Sebagaimana ujian di kelas. Ujian itu berat. Ujian itu sulit. Namun akan lebih berat kalau anak tidak mau ujian. Gak mau sekolah. Ketika dibagikan lembar ujian, merasa sulit, ya sudah, mending gak usah sekolah. Yang berat menghadapi ujian, menjalani ujian, dia jalani sesuai dengan ketentuan sekolah, maka hasilnya lebih indah, lebih memuaskan, lebih melegakan daripada yang tidak ujian. Yang tidak ujian kesenangannya sesaat. Saat itu dia bisa main. Saat itu dia bisa bebas. Begitu pula ujian keimanan ini. Orang-orang kafir gak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas sebebas-bebasnya di dunia ini. Itu sesaat. Seperti anak yang bolos sekolah, bolos dari ujian, bebas. Senang. Bisa bermain, tapi itu sesaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun ujian keimanan itu ada 3. Yang pertama adalah dengan perintah-perintah Allah. Yang kedua dengan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah dengan takdir-takdir Allah. Yang baik maupun yang buruk. Itulah yang harus kita jalani. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan perintah-perintahnya. Dan kita harus yakini bahwa seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu
untuk kemaslahatan kita manusia hidup di dunia ini sampai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakin tidak ada perintah yang tidak mendatangkan maslahat. Tidak ada perintah yang sia-sia apalagi menimbulkan madarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan asal perintah. Kalau perintah manusia banyak yang asal perintah. Ketika kita di ospek itu macam-macam perintahnya. Kebanyakan gak ada manfaatnya, hanya untuk menunjukkan senioritas kakak kelas sampai disiksa ya. Sebagiannya bahkan sampai meninggal. Diperintah harus nurut. Itu perintah manusia. Perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk maslahat. Tidak ada yang sia-sia apalagi menimbulkan madarat. Dan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala pada batas kemampuan manusia. Dan dengan perintah-perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan manusia. Seluruh perintah-perintah Allah pada batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang dia mampu. Berarti sesuatu yang di luar kemampuan manusia pasti tidak akan diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia pasti tidak akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kita, bukan ingin mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit kalian. Berbagai hikmah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita pada batas kemampuan kita dan tidak ingin mempersulit kita. Ini berbeda dengan ujian di kelas. Terkadang sebagian guru, sebagian dosen bikin soal itu mengada-ada. Tujuannya hanya agar kita bingung. Perintah Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu sifatnya. Pada batas kemampuan kita. Syariat Islam, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Adakah orang yang termaldoroti dengan syariat-syariat tersebut? Tidak ada. Ada orang mengeluarkan zakat terus jatuh miskin? Tidak ada. Ada orang puasa terus mati? Tidak ada. Kalau tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, berikan rukhsah. Sakit di siang hari bulan Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kalau sakit
di siang hari bulan Ramadan, ganti di hari yang lain. Selama 11 bulan setelah bulan Ramadan, silahkan pilih hari yang manapun, boleh. Waktunya lapang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Salat ketika kita sedang safar, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih keringanan, bisa dikosor. Haji kewajiban bagi setiap muslim. Jika tidak mampu, Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan. Namun jangan sampai seorang merasa gugur kewajiban. Ini yang mungkin tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Padahal sudah mampu. Harta sudah cukup, karena syarat haji itu badan sehat, perjalanan aman, punya dana atau biaya yang mencukupi perjalanannya sampai pulang kembali, dan nafkah bagi anggota keluarga yang dia tinggalkan. Kalau orang sudah mampu seperti itu, maka dia wajib haji. Kalau dia mengingkari kewajiban tersebut, maka dia kafir. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, di dalam ayat haji. Sekarang kebanyakan kaum muslimin sudah memiliki kemampuan tersebut. Perjalanan aman, badan sehat, ada biaya untuk pergi sampai pulang, dan harta yang mencukupi nafkah untuk keluarga yang dia tinggalkan. Namun apa yang dia lakukan? Ingin mengembangkan usaha ini, ingin mengembangkan usaha itu, ingin beli rumah lagi, mobil lagi, kawin lagi. Itu yang ada. Padahal rumah untuk dia meninggalkan anggota keluarganya sudah cukup. Karena kita juga tidak disunahkan untuk punya 2 rumah. Yang wajib itu haji, disunahkan saja tidak, apalagi wajib. Cukup 1 rumah. Kecuali kalau bininya 2. Tapi kalau istri 1, cukup 1 rumah mencukupi. Kemudian harta kita tinggalkan, kalau haji reguler 40 hari, haji plus 20 hari, mencukupi seperti yang mereka konsumsi setiap harinya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga sudah cukup. Segera tunaikan ibadah haji, karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Kalau keinginan ini, keinginan itu tidak akan ada habisnya. Kita kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada batas kemampuan manusia. Namun kenapa perintah-perintah tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan ingin mempermudah kita, namun kita terasa berat? Jangankan ibadah-ibadah yang berat, ibadah haji, mengeluarkan zakat, melakukan sholat subuh, terutama di musim hujan. Terkadang amalan-amalan yang ringan saja itu juga kita rasakan berat. Maka itu tiada lain karena
penyakit-penyakit yang ada dalam kolbu kita. Karena kalau hati itu sehat, jiwa itu sehat, maka ibadah akan terasa lezat. Jiwa kalau sakit, maka ibadah seringan apapun akan menjadi berat. Berzikir itu kan ibadah yang paling ringan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan itu ringan. Di antara zikir-zikir yang ringan adalah bertasbih. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiga keutamaan: ringan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Berat di timbangan namun ringan, tapi berat kita lakukan. Hanya dua kalimat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan sangat ringan sekali. Karena makhraj hurufnya pun tidak sampai ke kerongkongan. Huruf-huruf yang paling berat itu huruf yang muncul dari kerongkongan. Huruf-huruf halqi, hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Itu hurufnya berat. Memulai huruf A, ya, itu berat karena dia dari dalam kerongkongan. Makanya orang yang gagap, tahu orang gagap ya, itu paling sulit kalau mengucapkan kata yang awalnya adalah A. Berbeda dengan huruf yang dimulai dari lisan atau bibir. Dia mengucapkan saya itu lebih mudah daripada mengucapkan aku. Saya, dia susah mengucapkannya, tapi aku itu lebih berat. Karena dia harus nyari dulu ini di mana ini. Dari kerongkongan. Kalau saya dari lidah saya. Tapi kalau aku mungkin bisa sampai 5 menit untuk ngomong aku. Mencarinya susah. Kembali kepada zikir tasbih, itu ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Namun berat kita lakukan. Tapi kalau permainan yang sia-sia, hobi, itu meskipun berat kita lakoni. Goes sampai loksadu. Banyak. Hujan-hujan. Saya pernah melihat sendiri di rumah sakit Ansori Soleh. Ini lehernya patah. Tapi masih bercanda sama kawan-kawannya sesama grup goes. Jadi waktu itu hujan, licin, jalanan turun, dia terjatuh. Dan ternyata itu bukan pertama kali dia jatuh. Jadi tangannya juga pernah patah, ya. Kakinya pernah terkilir. Tapi namanya cinta, ya, apapun akan dilakoni. Jadi cinta itu yang menjadikan kita itu mampu bersabar, bertahan, dan berani menghadapi resiko. Itu cinta. Maka
agar kita mampu bertahan beribadah dengan ibadah-ibadah yang besar, syarat mutlaknya adalah cinta. Kita tanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa cinta mustahil kita bisa menikmati ibadah. Tapi kalau cinta berdarah pun akan terasa nikmat. Antum pernah jatuh cinta enggak? Pasti pernah, normal itu. Kalau antum jatuh cinta kepada seorang wanita, dicubit sampai berdarah itu nikmat. Minta dicubit lagi. Tapi kalau sudah enggak cinta, ya, omongan apapun dari dia menyinggung hati. Enggak diapa-apain, sakit hati. Berarti sudah enggak cinta lagi. Kalau cinta itu dicubit aja nikmat, ya. Dilihat-lihat, Masya Allah, ada cubitannya. Itu apa? Karena cinta. Begitu juga bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan nikmat, harus kita tanamkan kecintaan di dalam hati kita. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita manusia, meskipun terkadang kita belum mengetahui hikmah dari perintah tersebut. Kewajiban kita adalah taslim, pasrah kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah letak ujian keimanan. Kalau kita percaya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang maha mengetahui apa yang baik bagi kita, maka kita harus ringan menjalankan segala perintah-perintah Allah, meskipun kita tidak tahu hikmah di balik perintah tersebut. Kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah bertanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah tersebut. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak protes. Dia mengatakan kepada putranya, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai putraku, sesungguhnya aku diperintahkan, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ucapan Nabi Ibrahim, "Fangdur madza tara." Lihat bagaimana menurut kamu. Ini bukan keraguan pada diri Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim ingin melihat kualitas keimanan putranya. Karena pada ujian-ujian sebelumnya Nabi Ibrahim sukses dan tidak pernah ragu juga. Ketika istrinya Hajar melahirkan Ismail yang masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membawa istri dan anaknya ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Di sebuah lembah yang bernama Bakkah atau Makkah. Saat itu hanya sebuah lembah yang gersang. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, jangankan rumput, lumut pun tak ada. Nabi Ibrahim laksanakan. Tentunya perintah ini lebih berat dari menyembelih anak. Kenapa? Karena kalau kita meletakkan keluarga kita di suatu tempat tidak ada kawan, tidak ada bekal yang minim, kita akan was-was bagaimana nasibnya. Seorang yang kehilangan keluarganya ketika
naik pesawat atau naik kapal. Itu hatinya tidak menentu. Ketika didapatkan keluarganya ya, sudah meninggal, itu lebih ringan daripada dia tidak tahu nasibnya. Dia ini masih hidup atau tidak? Dia makan apa nanti di sana? Jika kita meninggalkan anak dan istri kita di tempat yang tidak ada saudara di situ, perbekalan pun minim, maka kita akan senantiasa was-was. Terlebih Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menempatkan istri dan anaknya yang masih bayi di sebuah lembah yang gersang. Nabi Ibrahim tidak ragu. Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih anaknya, sama sekali Nabi Ibrahim tidak ada keraguan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nabi Ibrahim tidak protes, Nabi Ibrahim tidak bertanya. Maka cara orang liberal untuk membuat lemah kaum muslimin dalam beribadah, dibuat keraguan-keraguan dalam ibadah, ditanyakan apa hikmahnya, apa sebabnya, kenapa demikian. Maka kita jawab, justru di situ letak ujian keimanan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tampakkan semuanya hikmahnya, maka di situ tidak ada ujian keimanan. Orang yang batal wudhu misalnya, kentut yang mengeluarkan angin duburnya, kenapa yang dibasuh mukanya bukan pantatnya? Inilah ujian keimanan, kita taslim. Terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Karena di dunia pun kalau kita sudah menyerahkan kepada ahlinya, kita itu nggak akan protes. Ketika kita sakit mata, datang ke dokter, yang disuntik matanya atau pantatnya? Ada nggak yang protes? Dok, yang sakit nih mata. Kenapa yang disuntik pantat? Nggak ada yang protes. Karena apa? Kita percaya itu ahlinya yang tahu. Hidung tersumbat, pilek datang, pantat lagi yang disuntik, bukan hidungnya. Sakit apapun, pantat jadi korban. Tapi kalau zaman sekarang sudah berkurang ya. Sontek itu sudah berkurang. Itu zaman dulu ya. Masa kecil kita, Bahari. Disontek mantri. Andalannya sudah sontek. Jadi kita harus taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Demikian juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah, larangan itu pun untuk kemaslahatan kita, yang terbaik untuk kita, pada batas kemampuan kita, dan Allah tidak ingin menyulitkan kita. Dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Dari berbagai bentuk macam jual beli, lebih sedikit yang dilarang daripada yang diperbolehkan. Dari berbagai macam makanan,
lebih banyak yang dibolehkan daripada yang diharamkan. Begitu juga minuman. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan darah, daging babi, dan yang dihalalkan tidak terhitung jumlahnya. Kita ini nggak bisa menghitung makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan di dalam surah Al-Baqarah, dan menciptakan bagi kalian seluruh apa yang di muka bumi, semuanya halal. Jadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat sedikit dibanding apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebutkan hanya yang diharamkan saja, tidak menyebutkan yang dihalalkan. Karena kalau disebutkan yang dihalalkan, maka akan berjilid-jilid kitab. Dan yang diharamkan sangat sedikit. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya hanyalah yang diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa yang dipersembahkan untuk berhala. Bisa dihitung dengan jari. Adapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 29 surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan seluruhnya apa yang di muka bumi untuk kalian. Karena jumlah yang dihalalkan ini tidak terhitung. Terutama di negara kita ini. Kita ini di daerah yang paling banyak macam makanan. Baik itu berupa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, olahan, daging-dagingan, itu sangat banyak sekali. Berbeda dengan di luar sana, ya. Itu khasnya itu dari ujung negara sampai ke ujung itu mirip. Kita di Arab Saudi, ya. Makanan-makanan yang ada di Makkah sama dengan di Madinah, nggak ada bedanya. Nasi mandi, biryani, kebuli, gitu-gitu saja. Keriyat, kedamam, kejedah, semuanya sama. Kita ini antar kabupaten aja sudah berbeda. Paling tampak kalau bulan Ramadan, subhanallah. Pergi ke pasar Wadai. Ini baru satu kabupaten, satu provinsi. Se-Indonesia banyak sekali. Mungkin usia kita ini habis, mungkin belum seluruh wadai di Banjar ini pernah kita cicipin. Saking banyaknya, dan itu semuanya halal. Begitu juga buah-buahan, daging-dagingan, berbagai macam hewan, berbagai macam burung, unggas dan lain sebagainya. Kalau yang di Hulu Sengnya itu apa khasnya? Yang burung apa itu? Belibis, ya. Masya Allah, nikmat sekali. Itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat amat banyak. Namun manusia yang sudah rusak fitrahnya justru mencari yang kotor-kotor, yang najis. Babi yang mengandung cacing pita yang sangat banyak, yang tidak bisa dimusnahkan dengan panasnya api. Baru musnah kalau dagingnya ini gosong, benar-benar gosong seperti arang.
itu baru cacing pitanya mati. Tapi kalau dagingnya mateng itu tidak. Jadi orang yang mengkonsumsi daging babi, antum perhatikan dia akan sering sendawa. Kenapa? Itu cacingnya naik ke atas. Nanti turun lagi. Cari yang kotor-kotor. Darah, saren atau didih. Kalau di sini jarang ya. Di luar sana banyak. Orang tuh masak gudeg ya. Katanya yang paling top menurut orang-orang yang fitrahnya sudah rusak, itu ayam disembelih, darahnya langsung dikucurkan ke kuali. Cari yang kotor-kotor. Ini apa? Fitrahnya sudah rusak. Yang halal banyak tapi mencari yang haram. Bahkan terkadang yang haram itu dicarinya harus dengan pengorbanan. Khamr yang berkelas harganya mahal. Hanya untuk menghilangkan akal, orang harus berkorban. Ekstasi, narkoba, ganja, pil koplo. Orang harus berkorban dan tidak sedikit. Setelah konsumsi, dia hilang rasa malunya. Tidak tahu kebersihan, jorok. Itu dinikmati. Karena apa? Fitrahnya sudah rusak. Mau sengsara, dosa saja dia mau sengsara, mau berkorban. Orang yang sudah kecanduan tuh naudzubillah ya. Apapun dilakukannya. Orang tuanya sudah tidak ngasih uang biar dia tidak beli narkoba. Apa yang ada di rumah dijual. Sampai orang tuanya itu nyimpen uang itu dikubur dalam tanah. Karena semuanya itu dicari, dimanfaatkan untuk beli narkoba. Rice cooker masih ada nasinya, ya karena nggak dapat apa-apa, itu yang dijual. Rusak. Hawa nafsu kita dan dihiasi oleh syaitan, maka hal-hal yang buruk yang bahkan bisa membinasakan kita terasa senang, menikmati dalam melakukannya. Ini tiada lain karena jiwa kita telah kotor atau mungkin hampir mati. Tapi ibadah yang ringan hanya sekedar zikir berat. Narkoba meskipun resikonya besar, dia jalani. Ini tentunya yang menentukan adalah bersih atau tidaknya jiwa kita. Sehat atau tidaknya jiwa kita. Maka kita harus melatih diri dalam menjalani dua ujian ini. Perintah dan larangan. Perintah itu berat, bukan berat perintahnya, tapi bertentangan dengan hawa nafsu kita. Dosa, maksiat itu banyak yang berat, tapi sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka ini semuanya harus kita lawan. Perintah-perintah Allah harus kita kerjakan meskipun berat. Dosa dan maksiat harus kita tinggalkan meskipun kita bernafsu. Seperti jasad kita, ketika kita sakit, tentunya dokter akan memberikan resep. Ada yang harus kita konsumsi, bahkan kita perbanyak.
harus ada yang kita hindari. Kesembuhan kita akan cepat kalau kita disiplin, tertib dalam menjalankan nasihat dokter. Diabetes, jangan makan gula. Ketika kita disiplin menjalankannya, maka kita akan cepat sembuh kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita konsumsi, dan begitu setiap penyakit itu ada asupan yang perlu kita makan, ada pantangan yang harus kita hindari. Maka begitu juga jiwa kita, qalbu kita yang sedang sakit, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itulah asupan bagi qalbu kita, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itulah pantangan. Perintah Allah berat, larangan Allah Subhanahu wa taala terasa nikmat, maka perlu di sini adanya mujahadah. Mujahadah di sini adalah pemaksaan diri kita kalau kita benar-benar ingin sembuh dari penyakit-penyakit hati kita. Dan tidak bisa santai-santai. Kalau memang benar-benar ingin sembuh, benar-benar ingin sehat. Sehingga ketika kita bisa melampauinya, ujian-ujian ini akan menaikkan derajat kita dan akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak melainkan yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.